Halo semuanya, saya Topik. Saya Afli. Saya Raffi. Saya Bagas. Ya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Afganis dari Teknik Elektro Angkatan 24. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Taufik Akar dari Teknik Elektro 24. Nah, di sini kita sedang bersama Bapak Kadif dengan siapa namanya, Pak? Bapak Dr. Haji Sontol SPD FPP. Ya, di sini kita akan menanyakan tentang potensi apa aja yang ada di situs Cilegon itu, di mana menyediakan ruang teater. Izin bertanya Pak, untuk teater sendiri ini apa potensi ruang teater yang disediakan perpustakaan Cilegon dalam mendukung ekonomi kreatif masyarakat? Ya, jadi untuk mini teater yang kita bangun di perpustakaan Kota Cilegon ini memiliki potensi, salah satunya adalah untuk UMKM ya, mikroekonomi dan lain-lain. Di antaranya adalah nanti akan kita buat semacam promosi, terus film-film pendek yang tentunya secara testimoni itu akan kita paparkan, sehingga nanti orang luar maupun orang dalam ya, maupun pelajar yang berkunjung ke perpustakaan Kota Cilegon ini akan mendapatkan semacam dokumentasi visualisasi, penjelasan, sehingga mini teater ini akan berfungsi ganda, bukan cuma untuk hiburan ya, tetapi juga untuk literasi ke masyarakat, sehingga informasinya lebih menarik, lebih meluas dan dapat dipahami secara visual. Nah, itu harapan kita yang ke depan, sehingga hari ini kita sedang menyusun dulu semacam film-film dokumenternya yang nanti akan kita paparkan karena melibatkan beberapa UPD. Bahkan saya menganggap nanti mengharapkan ada komunitas-komunitas filmnya yang bisa mengirimkan dokumen-dokumenternya yang bisa kita paparkan dalam rangka mendukung ekonomi tadi. Ya, insya Allah seperti itu. Yang selanjutnya, Bapak, Ya, silakan. bagaimana pemanfaatan ruang teater ini di perpustakaan untuk kegiatan ekonomi kreatif? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ekonomi kreatif itu kan tentunya di dalam pemerintahan pasti ada tupoksinya. Di antaranya adalah ada Disperindak, ya, ada Dinas Koperasi dan UMKM, ada juga nanti Dinas BPR PTSP yang mengurus perizinan dan lain-lain. Jadi semuanya akan kita libatkan dalam rangka mendukung mikroekonomi tadi, sehingga promosi-promosi produk yang ada di Kota Cilegon itu akan kita masukkan juga informasinya melalui YouTube, melalui medsos, sehingga bisa juga kita paparkan ketika ada yang berkunjung ke sini. Karena yang berkunjung di sini ini semua segmen ya, baik anak-anak, SD, SMP, SLTA maupun mahasiswa maupun masyarakat umum, maka mini teater ini akan menjadikan pusat informasinya untuk memberikan pesan ya, bahwa di kita ini ada semacam center informasi tentang apapun, juga bukan cuma masalah ekonomi, UMKM maupun hal-hal yang terkait dengan industri. Bahkan ke depan kita sudah akan bekerja sama dengan industri besar ya, akan ada juga profil-profil perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Kota Cilegon, sehingga harapan kita bukan cuma ekonomi kreatif aja, tapi ekonomi yang sifatnya global juga akan kita paparkan nanti, karena saya yakin mini teater ini akan menjadi tempat kunjungan tamu-tamu dari luar, sehingga cukup datang ke sini, mereka kita putarkan filmnya, sehingga informasinya lebih jelas, bahkan nanti bisa kita bagikan ya melalui medsos Kota Cilegon atau medsos pribadi, bahkan di DPK sendiri punya medsosnya insya Allah. Makanya dalam kesempatan ini silakan informasi di follow ya Instagram kita, Facebook kita. Di situ akan ada informasi yang penting yang sepanjang hari akan kita sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Kita izin switch orang. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Akar Yasya dari Teknik Elektro Angkatan 24. Akan melanjutkan keseluruhan saya selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wasu Ramadjo dari Teknik Elektro Angkatan 24. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dampak adanya ekonomi kreatif dan ada minat masyarakat dalam kreatif dan Ya, jadi dengan adanya mini teater itu kita bisa meningkatkan minat baca ya. Tetapi literasi itu kan bukan cuma membaca ya, artinya ada
audiovisual ya, tentunya ini juga akan membantu mereka, sehingga nanti kita akan ada bedah buku, ada juga nanti semacam podcast, sehingga mini teater ini bisa kita jadikan publikasi secara luas. Sehingga harapan kita dengan adanya mini teater ini akan berdampak kepada publikasi informasi, dan hebatnya lagi kan bisa diulang-ulang. Nah, dengan adanya satu mini teater ini akan menjadi cepat menarik, ya, program itu bisa disampaikan ke masyarakat luas, karena pada prinsipnya fasilitas kita ini digunakan untuk juga kepentingan masyarakat banyak maupun sistem informasi ke depan. Ya, mungkin itu cukup kira-kira. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ruang teater di perpustakaan dimanfaatkan untuk pengembangan bakat seni dan kreativitas generasi muda? Ya, tentunya di mini teater ini tentunya pengembangan seninya bukan pengembangan seni semacam kayak BLK ya, tetapi kita merekam ya bakat seni kreatif yang dimiliki masyarakat, sehingga produk-produknya itu apakah nanti di festival film pendek misalkan ya, kita akan mengadakan lomba konten tentang perpustakaan ke depan, sehingga itu juga akan menjadi semacam kreativitas anak muda. Jadi tunggu saja nanti informasinya, kita akan adakan lomba ya konten kreatif yang akan diselenggarakan di mini teater ini, sehingga bukan cuma hobi, tapi juga tidak ada kemungkinan akan mendatangkan hasil, karena masa depan anak muda sekarang ini kan dengan konten-konten kreatif ini juga menjanjikan. Maka mini teater ini akan jadi semacam fasilitas ya untuk menguji mereka bagaimana hasil yang mereka buat konten kreatifnya bermutu apa tidak, karena masyarakat sekarang ini kan tentunya berpikiran kritis ya, yang bagus dikatakan bagus, yang kurang bagus pasti akan dikritiki, maka itu akan jadi semacam kompetisi, dan edukasinya mereka akan memperbaiki di masa yang akan datang, sehingga insya Allah ini akan bermanfaat besar bagi yang memanfaatkan mini teater. Karena setahu saya perpustakaan seprovinsi Banten ini yang belum bikin mini teater dari Kota Cilegon, maka tidak ada kemungkinan ya untuk aktivis komunitas dan lain-lain yang di luar kecil bisa juga memanfaatkan di sini, sampai mereka juga memiliki hal yang sama. Ya, ya udah kali ini. Ya, terima kasih Bapak. Jadi pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi dan fasilitas masyarakat. Namun tidak semua pembangunan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Salah satu contohnya adalah pembangunan yang terbengkalai seperti pada rumah ini. Bangunan yang tidak digunakan dan dibiarkan terbengkalai seperti ini dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, yang dimana airnya menjadi kotor dan tidak terawat, dipenuhi semak-semak liar seperti ini. Kemudian dapat menjadi tempat penumpukan sampah seperti bekas bangunan. Nah, selain itu, pembangunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal juga dapat menyebabkan pemborosan lahan, padahal lahan tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk ruang terbuka hijau atau fasilitas yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pembangunan itu harus dilakukan dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dan lingkungan di sekitarnya. Ya, jadi sekarang ini merupakan contoh lain atau salah satunya contoh untuk pembangunan yang tidak jadi dimanfaatkan, yang dimana pembangunannya perlu dimanfaatkan secara optimal. Itu karena area Transmart Cilegon yang mulai sepi dan terlihat terbengkalai karena minat masyarakat yang kurang. Padahal awalnya pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan tempat untuk hiburan dari warga setempat. Namun ketika pembangunan tidak berjalan sesuai harapan, dampaknya bukan hanya ke ekonomi, tetapi ke lingkungan sekitar. Ya, terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.